informasi iklim dalam pengelolaan tanaman pangan. Pengelolaan risiko iklim lah di tanaman pangan atau melihat berbagai macam teknologi yang bisa digunakan sebagai climate application information ya, climate application information itu ya, bagaimana informasi iklim digunakan dalam pengelolaan risiko gitu. Nah, khususnya dalam bidang tanaman pangan. Nah, kalau seandainya saya tanyakan kepada Anda ya, Anda adalah mahasiswa-mahasiswa meteorologi terapan gitu ya. Nah, kira-kira apa saja pemanfaatan informasi iklim yang bisa digunakan dalam pengolahan tanaman pangan? Ada nggak yang ingin berkomentar ataupun memberikan respon terhadap pertanyaan saya tersebut? Sebenarnya diam, diam terus nih, kayak ngantuk, saya juga ngajar nggak ngantuk. Ada apa? Silakan. Eh, Mungkin saya izin menjawab ya, Prof. Silakan, Jadi ya. kalau menurut saya pemanfaatan informasi iklim dalam pengelolaan tanaman pangan itu berguna kayak misalkan kan iklimnya kayak misalkan ada musim kemarau sama musim hujan. Nah, itu tuh ada kalender iklim buat tahu supaya kapan tanaman ini tuh cocok untuk ditanam, kapan tanaman ini cocok untuk panen. Seperti itu sih, Prof. Oke, jadi menentukan apa? Pola tanam atau menentukan umur tanaman gitu ya. Iya, Gitu? Prof, betul. Oke, yang lain siapa? Ada yang lain? Silakan. Banyak banget nih. Coba masa nggak bisa mikir? Ayo cepat. Coba lagi. Ayo, hurry up. Nggak ada sih. Izin jawab, Prof. Mungkin bisa lebih Ah, ke produktivitas hasilnya ataupun ya tadi sih pola tanam juga. jadi itu aja ya. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, banyak sekali ini ya. Mulai dari penentuan jadwal tanam ya, karena informasi iklim tadi yang disebutkan oleh teman yang pertama, ada musim kemarau, ada musim hujan, awal musim hujan masuknya kapan. Nah, itu dengan adanya informasi itu akan membantu bagaimana Anda menetapkan jadwal tanam yang tepat gitu ya, sehingga kemungkinan risiko tanam itu terkena dampak dari iklim yang tidak menguntungkan itu juga bisa minimum ya. Kemudian pola tanamnya seperti apa, termasuk juga pemilihan varietas. Ya, kalau musim hujan umpamanya eh, diperkirakan lebih pendek gitu atau karena adanya penyimpangan iklim yang terjadi akan terjadi eh, pemendekan lama musim hujannya, ya kan itu akan membantu Anda juga bagaimana Anda bisa menetapkan varietas yang dipilih gitu ya, yang umurnya tidak terlalu panjang gitu ya, atau umur-umur yang umur-umur pendek gitu ya, atau varietas-varietas berumur genjah lah istilahnya dalam agronomi itu akan membantu Anda juga ya. Ya, kemudian juga menentukan target luas tanam ya. Kalau seandainya Anda punya informasi iklim, jadi iklim yang relatif kering, makanya ketersediaan air menjadi terbatas, sehingga memang luas tanam yang biasa Anda tanam itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya, karena air menjadi tidak cukup gitu kan. Sehingga nanti Anda luas tanamnya dikurangi, sehingga nanti tidak banyak yang terkena kekeringan, karena melihat pada kesediaan air yang ada, tentu ini semua dibaca dari informasi iklim yang ada gitu kan. Termasuk juga penjadwalan irigasi, banyak sekali yang aplikasi informasi iklim di berbagai bidang gitu ya, yang terkait dengan budidaya tanaman pangan. Nah ini 5 nih saya pancing, silahkan. Ada nggak mikir lain lagi? Apa lagi kira-kira selain ini? Masih banyak. Ayo, ada? Halo? Aduh. Halo? Pada diam saja. Saya agak penasaran nih, benar nggak ada di depan layar nih? Coba videonya hidupkan lagi semua. Bagi yang tidak menghidupkan videonya atau tidak bersuara gitu ya, untuk yang itu saya anggap tidak hadir kuliah. Saya hitung ya sampai 3 ini. Kenapa pada diem semua? Pada ngantuk, nggak paham juga saya ini. Coba buka videonya. Aduh ya lah. Oh, oke.
Zahra, ada Zahra. Zahra? Oh, Zahra tidak buka video ataupun suaranya nggak muncul, saya anggap tidak hadir. Tolong catat ya. Siapa yang jadi ya? Ivana yang jadi koordinator ini ya, tanggung jawabnya. Bukan Pak Kaila. Kaila, Kaila. Kaila, tolong catat ya. Zahra Iya, nggak Pak. mengakui. Zahra berarti tidak ada. Zahira. Zahira? Oh, nggak ada keluar suaranya, berarti tidak ada juga. Zahira, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tolong catat. Ya. Kemudian Kamalia. Amanda. Halo? Nggak ada juga. Oke. Nimas Farah. Halo, Nimas Farah. Nimas Farah. Kaila catat ya. Nimas Farah. Saya hitung sampai Iya, 3. Pak. Kalau nggak bunyi, tidak bunyi suara, tidak buka video, maka saya anggap tidak hadir. Nimas Farah. 1, 2, 3. Nggak ada juga dia. Catat Kaila. Kemudian Maulidia Azahra. Maulidia Azahra. Saya ulang. Maulidia Azahra. Hitung sampai 3. Kalau 3 berarti tidak hadir. 1, 2, 3. Nggak ada juga. Oke. Kemudian Izat Ainal. Izat Ainal. Halo. Kalau tidak tidak menyahut, berarti tidak ada juga. Izat, saya ulang lagi. Izat Ainal. Iya, Pak. Ada kamu. Kemana kamu? Baru bangun tidur? Atau mendengar kuliah sambil tiduran? Atau sambil nonton TV atau apa? Oke, ada kamu ya. Izat. Mana sih Izat tadi ini? Hilang lagi dia. Izat Ainal. Izat. Dia yang bersuara tadi, bukan? Mana Izat? Izat Ainal ada? Ada, Pak. Mana kamu? Lagi ngapain kamu? Lama paling manggilnya? Baik, Dewantara. Dewantara. Saya hitung sampai 3 kali ya. Dewantara. 1, 2, 3. Nggak hadir juga Kaila. Catat. Ashar. Ashar. Iya, Pak. Oke, Kak, kamu. Muhammad Danu. Muhammad Danu. Hadir Muhammad Danu. Pak. Oke. Baik, sudah semua ya. Siapa lagi? Saya cek lagi. Dewantara tadi. Dewantara nggak ada ya. Maulidia Azahra tadi nggak belum ada juga kan? Kaila? Iya, belum ada, Prof. Oke, good. Oke, fine. Udah tahu saya ini mahasiswa yang hanya menghidupin video lalu tak kemana-mana pergi kuliah. Baik, saya teruskan kalau gitu. Kelihatan lagi di layar? Terlihat, Kelihatan? Prof. Apa yang terlihat di layar? Pemanfaatan informasi iklim kan? Masih iya, Prof. Iya, Prof. Baik. Ya. Jadi banyak lagi mulai peramalan jenis OPT yang mungkin muncul, timbul. Nah, ini juga sudah banyak risetnya ya. Jadi iklim juga sangat mempengaruhi ya peledakan kejadian hama penyakit gitu ya. Nah, informasi iklim bisa juga digunakan untuk melakukan peramalan ya, terhadap jenis-jenis OPT yang mungkin bisa muncul gitu ya.
Kemudian juga penyiapan teknologi antisipasi seperti apa. Jadi kalau seandainya Anda sudah tahu risikonya seperti apa, kira-kira langkah-langkah antisipasi seperti apa, atau teknologi seperti apa yang akan digunakan. Masuk kayak pemilihan varietas, penentuan jadwal tanah, itu semuanya adalah sebenarnya teknologi antisipasi. Ya. Termasuk juga bagaimana teknologi pengolahan tanah yang harus dikembangkan untuk itu. Gitu. Jadi kalau seandainya musim kemarau yang panjang, diprediksi seperti itu, air sangat terbatas, itu bagaimana mengantisipasinya, bisa menggunakan teknologi pakai mulsa kah, atau menggunakan apa namanya bahan organik yang lebih banyak ke dalam tanah karena dia mampu memegang air yang lebih banyak. Banyak sekali yang bisa digunakan untuk bisa menggunakan informasi ini, iklim ini dalam perbaikan dalam budidaya tanaman pangan gitu ya. Nah, mari kita coba lihat contoh bagaimana cara saya ingin membantu Anda untuk membangun cara berpikir ya, bagaimana informasi iklim ini bisa dimanfaatkan di dalam pengolahan budidaya tanaman pangan gitu ya. Jadi dalam pemanfaatan informasi iklim ini yang pertama-tama tentu harus menentukan dulu terlebih dahulu apa masalah yang dihadapi ya. Jadi kalau Anda ingin coba umpamanya memanfaatkan informasi ramalan iklim ataupun informasi perakiraan ya dalam menentukan strategi budidaya tanaman, terlebih dahulu Anda harus memahami apa itu, bagaimana sistem usaha taninya. Kemudian apa masalah iklim yang sering mempengaruhi usaha taninya. Itu harus Anda pahami dan Anda akses terlebih dahulu. Ya, tentu dengan memahami itu dengan baik, Anda akan mampu untuk menetapkan langkah-langkah apa yang harus diambil sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dan hal ini tentu Anda harus punya juga informasi dan pengetahuan ya, apa yang Anda perlukan untuk bisa membantu Anda untuk melakukan langkah-langkah antisipasi tersebut. Kalau seandainya Anda sudah tahu masalahnya seperti apa, Anda lihat informasi yang tersedia, namanya ya, yang perlu Anda pahami adalah untuk bisa memahami sifat musim ya. Bagaimana sifat musim ini mempengaruhi pemilihan strategi budidaya. Ini harus Anda pahami, sehingga dengan Anda pahami itu Anda bisa melihat kira-kira apa bentuk langkah-langkah strategi yang bisa dikembangkan atau dilakukan. Kemudian kalau Anda sudah memahami tentang sifat musim dan bagaimana pengaruhnya terhadap budidaya, maka Anda bisa melihat kalau seandainya sifat itu akan mengalami perubahan, kira-kira mana yang akan dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Kemudian setelah Anda bisa memahami itu, Anda juga harus mengetahui kira-kira apa faktor yang menyebabkan musim itu bergeser atau akan mengarah ke kondisi yang seperti ini yang akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman. Anda harus memahami itu semua dengan baik ya, sehingga Anda bisa melihat bagaimana informasi iklim bisa digunakan dalam memperbaiki budidaya tanaman pangan ataupun meminimalkanlah dampak negatif dari iklim tersebut. Nah, ini salah satu langkah bagaimana kita memahami sistem, bagaimana iklim mempengaruhi sistem usaha tani. Anda bisa melihat pola tanamnya kayak apa sih di wilayah tersebut gitu ya. Pola hujannya seperti apa gitu ya. Dari sini Anda bisa belajar sih sebenarnya bahwa setelah Anda lihat data yang ada, kalau Anda pergi KKN sebagai contoh gitu ya, Anda ingin mencoba membantu petani di sana untuk melihat persoalan yang terkait dengan iklim, dengan budidaya mereka, tentu Anda harus mempelajari bagaimana pola iklimnya, kemudian bagaimana sistem usaha taninya. Kalau sistem usaha tani sudah paham, bagaimana pula iklim berpengaruh ya terhadap usaha tani tersebut gitu ya. Nah, Anda bisa melihat ternyata di sana di desa tersebut, jadi polanya adalah pola tanam itu adalah padi-padi bera itu umumnya berada pada lahan-lahan yang mendapat irigasi teknis. Kemudian kalau seandainya lahan-lahan lain yang irigasinya tidak teknis atau ada irigasi pedesaan atau tak ada hujan saja, tidak ada fasilitas irigasi, ternyata pola tanam itu adalah padi, sayuran, atau juga padi palawija, jadi tidak padi dua kali. Gitu. Sementara di lahan kering itu digunakan pola tanam itulah jagung, sayuran dan bera. Bera itu berarti dikosongkan, tidak tanam. Jadi artinya bera itu adalah lahannya tidak dimanfaatkan karena tidak tersedia lagi air. Nah, kalau Anda perhatikan dari setiap pola ini dan melihat sifat iklim yang ada di situ, ternyata Anda bisa melihat bahwa ada berbagai persoalan iklim yang Anda coba ungkit dari data yang Anda miliki gitu ya. Pertama, persoalannya terkait dengan fast rain. Ya. Sehingga fast rain ini bisa menyebabkan petani menjadi salah dalam mengambil keputusan waktu tanam gitu ya. Bisa menanam terlalu awal gitu ya. Gara-gara adanya fast rain ini sehingga petani tertipu gitu ya. Padahal
musim hujan sebenarnya yang sebenarnya belum masuk. Itu kita sebut dengan false rain atau hujan tipuan, ya, hujan yang menipu sebenarnya. Nah, kalau itu terjadi, ternyata Anda amati banyak petani-petani yang gagal, ya kan? Tanaman yang baru ditanam atau benih yang sudah ditanam atau sudah menjadi bibit, nah, itu akhirnya tidak lagi berkembang karena terkena lagi kering yang cukup panjang. Ya. Nah, bisa juga nanti kalau seandainya dilihat di musim hujannya, di musim tanamnya, pada puncak musim hujan muncul lagi persoalan banjir. Kemudian perhatikan lagi kalau di akhir musim tanam yang kedua, umpamanya, itu bisa juga ada risiko keringan ya, atau kebakaran. Ya. Kenapa? Karena hujan sudah sangat rendah, sementara petani melakukan penanaman awalnya itu agak mundur, hingga penanaman kedua itu menjadi masuk ke musim kemarau, sementara ternyata kondisi iklim menunjukkan akan terjadi kemarau panjang lebih panjang atau hujan kemarau yang lebih rendah gitu, karena adanya fenomena-fenomena global seperti ENSO dan lainnya gitu ya. Sehingga muncul pula risiko kekeringan. Nah, ini fenomena ini Anda perhatikan. Anda bisa baca dari data yang ada. Sehingga Anda bisa melihat sebenarnya persoalan-persoalan itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini apa yang sudah saya sampaikan, nah, sebelah kanan ini bisa baca gitu ya. Jadi pada padi 1 ya itu terjadi risiko terkena kekeringan yang kita kenal dengan fast rain atau hujan tipuan, banjir Januari Februari, ya risiko kedua padi risiko kedua itu bisa terkena kekeringan ya. Sementara kalau tanaman jagung biasanya terkena kekeringan karena terjadi dari hari kering yang panjang gitu. Jadi adanya awal musim hujan sudah masuk, tapi ternyata selama musim hujan terjadi season break, ada jeda musim. Dia di musim hujan, tapi hujan bisa saja tidak terjadi hujan beberapa hari berturut-turut, gitu. Kita sebut dengan jeda musim itu bisa terjadi. Gitu. Nah, untuk karakteristiknya semacam ini Anda pelajari dari data yang ada, sehingga nanti Anda bisa merekomendasikan, menyarankan kira-kira seperti apa informasi iklim bisa digunakan untuk menyiasati untuk wilayah tanaman yang harus diterapkan pada wilayah tersebut. Gitu. Nah, kemudian untuk risiko di lahan keringnya, ya, di sini bisa jagung dan kacang-kacangan bisa terkena kekeringan, baik karena adanya dari hari kering yang panjang, ya, atau juga bisa terkena angin kencang. Ya, kalau di wilayah Indonesia Timur biasanya pada musim-musim transisi ada angin yang sangat kencang, itu juga bisa terjadi. Gitu. Jadi ini harus petakan, ada petakan dan analisis terlebih dahulu untuk bisa memahami bagaimana iklim berpengaruh ya terhadap usaha tani, nah, sehingga nanti Anda bisa melakukan analisis seperti apa dan rekomendasi seperti apa yang perlu Anda lakukan. Nah, inilah kita sebut dengan false rain ya, jadi hujan tipuan ya. Jadi hujan tipuan ini adalah kalau biasanya hari tahun-tahun normal hujan itu masuknya orang yang sudah menyatakan terjadi awal bulan Oktober itu biasa musim hujan sudah masuk. Jadi hujan musim masuk itu biasanya terjadi hujan biasanya setelah itu sering hari-hari berikutnya sering hujan terjadi gitu. Tapi dalam konteks ini pada bulan Oktober terjadi hujan satu hari. Terjadi satu hari, nah petani karena sudah terbiasa tinggal di wilayah tersebut dan sudah mengenal musim hujan itu biasanya masuk di awal Oktober. Terjadi saja hujan sehari atau 2 hari betul-betul pada bulan tersebut itu diasumsikan awal musim hujan sudah masuk. Gitu. Padahal itu tipuan saja karena ternyata setelah itu diikuti lagi dengan hari tidak hujan yang lama atau yang panjang. Ya. Maka itu bisa kita sebut istilahnya fast rain. Gitu. Jadi hujan yang sifatnya menipu gitu ya. Padahal awal musim yang sebenarnya masuk itu adalah sekitar awal November, akhir-akhir Oktober, akhir Oktober itu baru masuk awal-awal musim hujan yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, season break, nah ini bisa juga nih season break, jeda musim, dia sudah masuk di musim hujan gitu ya. Tapi terjadi jeda musim di mana terjadi hari yang tidak ada hujannya cukup lama gitu kan. Ini juga bisa berdampak besar terhadap tanaman. Ini juga persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Atau yang ketiga adalah awal musim hujan berakhir lebih cepat. Nanti Anda analisis lagi, Anda lihat rata-rata hujannya itu yang garis tidak putus-putus ini. Ini adalah data hujan yang sebenarnya yang rata-rata. Nah, pada tahun berjalan, Anda lihat ya, ini ternyata 97 itu kalau Anda masih ingat adalah tahun El Nino gitu. Anda bisa lihat data yang baru juga atau lokasi yang Anda inginkan. Itu Anda bisa melihat bagaimana hujan pada wilayah tersebut mengalami penurunan ya, dari normal lalu terjadi fenomena ENSO. Nah, ini juga bisa digunakan asesmen itu melihat apakah pada wilayah itu memang ENSO-nya berpengaruh besar nggak terhadap keragaman hujan pada wilayah tersebut. Kalau dia terjadi ENSO, terjadi penurunan emisi yang signifikan semacam ini, berarti wilayah itu memang kuat signal ENSO-nya. Nah, kalau itu Anda ketahui, nanti ini juga harus digunakan informasi tersebut untuk bisa membangun
eh, pendekatan bagaimana dampak dari iklim ekstrim ini bisa ditangani dengan baik oleh petani kita. Ya. Nah, ini contoh Kabupaten Indramayu ini. Ini ada kasus yang cukup lama, tapi ini bagus untuk mengilustrasikan bagaimana Anda memahami pola tanam padi di Kabupaten Indramayu, bagaimana dia melakukan penanaman gitu ya, dan dikaitkan dengan pola hujan yang ada. Jadi ini menunjukkan bahwa yang garis kuning ini adalah luas tanam yang dilakukan. Jadi Anda lihat gambar sebelahnya, sumbunya yang sebelah kanan, sumbu air yang di sebelah kanan, di mana Anda bisa lihat petani di sana, padi di sana mulai menanam padi yang pertama itu di awal November. Bulan Oktober sudah semakin banyak menanam, Desember semakin banyak lagi, nanti Januari itulah yang paling banyak petani di sana mulai penanaman yang pertama. Dan mereka menanam tidak serentak gitu ya. Ada yang menanam November, ada yang Desember, ada yang di Januari. Tapi yang puncak itu di Januari. Kemudian ditanam November sudah mulai panen lagi nanti di Februari dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat di April namanya atau di Maret gitu ya. Yang Anda lihat lagi, nanti yang panennya sudah bisa lagi ditanam lahannya. Masuk lagi penanaman kedua itu bulan April. Dan puncaknya pada penanaman kedua itu adalah pada bulan Mei gitu ya. Nah, Anda lihat inilah kira-kira pola hujannya. Nah, kalau Anda lihat rata-rata hujannya, ternyata pada tahun 91 lihat hujannya itu ternyata kalau kita bandingkan dengan rata-rata hujannya ini jauh dari bawah normal, jauh dari rata-rata, sangat rendah. Lalu Anda lihat lagi data kegagalan panen atau data kehilangan produksi atau luas yang mengalami kekeringan gitu. Ternyata dilihat datanya adalah seperti ini. Oh, ternyata di sana itu dari data kekeringan banyak sekali petani mengalami kekeringan di musim tanam yang kedua ini. Kenapa? Karena tahun 91 adalah tahun El Nino, awal musim hujan, akhir musim hujan biasanya berakhir di sekitar Juni, yang karena hujannya masih cukup tinggi di sini, tapi pada tahun 91 itu udah langsung habis, hilang saja, nggak ada lagi hujan. Kalau tahun-tahun biasanya masih ada hujan sedikit, Juni, Agustusnya. Dan itu cukup sebenarnya untuk bisa memberikan air tambahan buat tanaman padi ya, selain dari irigasi gitu ya. Tapi kalau irigasinya tidak cukup gitu ya. Nah, sumber air di reservoir juga sangat terbatas karena adanya fenomena El Nino tadi. Ternyata diikuti lagi dengan puso gitu ya. Ternyata puso juga semakin banyak terjadi di bulan Juni. Jadi ini ilustrasi yang semacam ini itu mencoba memahami bagaimana iklim berpengaruh gitu ya, terhadap kinerja dari tanaman padi. Nah, jadi persoalan-persoalan ini perlu Anda identifikasi terlebih dahulu sebelum Anda bisa melakukan analisis lebih lanjut. Bagaimana Anda bisa menyusun rekomendasi yang tepat ya terhadap petani padi untuk menghindari risiko kekeringan untuk banjir. Nah, dari pemahaman tadi ya sedikit banyaknya kalau saya tanyakan lagi, kalau dari wilayah Anda ya, mungkin saya nggak tahu Anda semuanya dari Bogor kah atau ada dari daerah-daerah pasti ada kan? Dari sekian banyak isu masalah yang sering muncul, menurut Anda di daerah Anda itu apakah fast trend yang akan sering muncul? Apakah season break atau musim berakhir lebih cepat atau ada lainnya? Ya. Kemudian kira-kira apakah kemampuan tersebut bisa diperkirakan nggak dengan baik gitu. Nah, kalau saya bertanya kepada Anda, kira-kira bisa nggak ada respon gitu ya? Apa kira-kira masalah hujan yang Anda rasa ada di wilayah tempat Anda tinggal atau berdomisili dulu gitu. Kalau sekarang masih di Bogor semua kali ya, saya nggak tahu. Ada yang ingin berkontribusi? Cepat aja, tinggal menjawab aja. Kalau nggak, tolong gunakan chat ya. Penasaran saya pengen interaktif dikit lah gitu ya. Coba buat chat ya. Bisa tulis vaksin, berarti ya di wilayah Anda itu ada vaksin. Bisa, boleh Anda lebih dari satu, nggak masalah gitu ya. Apakah fast rain atau session break atau hujan berakhir lebih cepat di musim musim hujannya berakhir lebih cepat atau awal musim kemarau sering mundur gitu, terserah Anda. Apakah kira-kira dari masalah yang sering dijumpai di wilayah kerja Anda. Saya kasih waktu 2 menit untuk menulis saja di chat gitu ya. Nanti saya coba compile kira-kira apa isu yang atau masalah yang dihadapi pada wilayah Anda.
Oke, saya mulai 1 sampai 2 menit ke depan. Saya tunggu. Coba ketik saja. Semuanya ya. Boleh lebih dari 1 ya. Nana Permana, session break. Oke. Kaila, false rain. Di Bogor. Hujan terus padahal kalau masuk musim harusnya kemarau. Terus siapa lagi? Zahra. Ini siapa pula nih? Zahra tadi udah bilang tidak, udah absen tadi kan, nggak ada tadi kalau nggak salah saya ya. Ke toilet Zahra katanya. Nah, jawab benar ya. Udah telanjur udah bilang absen tadi. Hikmal, tuh daerah saya lebih sering fast rain dan musim berakhir. Kota bau-bau, ini Izat. Izat, kadang fast rain. Fast rain yang banyak berarti, benar berarti ini masalah sering kali. Neisa juga fast rain. Bali fast rain. Menulis ini aja nggak lambat ini. Apa susahnya sih nulis? Ketik aja nggak usah dijelaskan satu aja. Daerah saya Bogor, Jakarta, fast rain. Apa dulu? Musim berapa? Nggak susah kan? Jeda musim. Ayo, quick. Oke, baik ya. Jadi ini ya, saya menarik bacanya ini dari contohnya. Ini si Izat, di daerah saya kota bau-bau, kadang fast rain, ada beberapa hari hujan dan kemudian tidak hujan di beberapa hari ke depannya. Ini masuk kamu itu di di bulan apa ini? Izat, Izat, kamu merujuk ke bulan apa ini? Kadang fast rain, ada beberapa hari hujan, kemudian tidak hujan di beberapa hari ke depannya. Ini bisa terjadi di mana-mana, di musim mana aja. Ini kamu masuk ke arah apa ini? Izat, Ainal, Prasetya. Izin Prof, kalau sekolah saya nggak salah itu di bulan Oktober, Prof. Oke, jadi di awal musim hujan. Jadi fast rain itu biasanya terjadi di awal musim hujan gitu ya. Kenapa dia disebut fast rain? Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi fase itu bisa dikenal kalau seandainya awal masuk musim hujan. Kenapa? Karena petani ataupun kita biasanya berasumsi kalau terjadi hujan pada bulan-bulan yang memang biasanya terjadi sudah masuk musim hujan. Kalau ada hujan terjadi sehari pada bulan-bulan pada musim hujan yang sudah kita perkirakan dalam musim awal musim atau mulai musim hujan, kita berasumsi itu musim hujan sudah masuk gitu ya. Nah biasanya ya itu yang menipu. Tapi ada juga memang fase tidak masalah di situ. Biasanya kalau musim hujannya memang mundur, dia mundur, memang tidak terjadi hujan. Jadi nanti jadi artinya fase tidak ada masalah di sana karena memang biasanya dia selalu polanya itu adalah kalau memang musim kemaraunya itu panjang sehingga awal musim hujan pada tahun tersebut memang cenderung mundur. Jadi tidak ada hujan, memang hujannya awalnya itu mundur juga gitu. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya terjadi hujan seperti pada tahun-tahun normal, tapi setelah itu tidak ada hujan. Nah, itu yang kita sebut dengan fast rain. Jadi pemahaman itu jangan juga salah nanti ya, harus clear. Baik, saya teruskan saja. Nah, kalau kita berbicara tentang pemanfaatan informasi iklim ya, apakah petani itu mau menerima apa tidak? Nah, ini harus dilihat dan harus mampu menunjukkan bahwa dengan menggunakan informasi iklim itu petani akan mendapatkan manfaat, termasuk juga keuntungan ekonomi akan lebih baik. Nah, inilah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan gitu ya, bagaimana Anda bisa mengevaluasi gitu ya, petani-petani padi ya, yang mencoba men-switch ya, ataupun merubah teknologi budidayanya yang dari biasanya padi-padi, tanaman keduanya diganti sesuai dengan informasi iklim yang diterima gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat gambar sebelah ini, inilah hasil analisis yang bisa Anda lakukan dengan cepat gitu ya.
Nah, di sini adalah petani di sana itu penanaman biasanya adalah padi-padi. Jadi ini tuh wilayah sistem beririgasi. Nah, biasanya kalau terjadi apa namanya dari asesmen Anda, biasanya kalau terjadi El Nino, biasanya musim tanam yang kedua itu gagal panen. Oleh karena itu, hal yang terbaik salah satu langkah antisipasi yang Anda sarankan adalah ganti tanamannya. Jangan padi-padi 2 kali, karena padi itu butuh air yang banyak. Maka untuk tanaman kedua, gantilah dengan tanaman yang butuh airnya sedikit. Umpamanya diganti dengan soybean kah, kedelai kah, atau jagung gitu ya. Terus justru sama sekali jangan ditanam. Nah, Anda bisa mengevaluasi dari ketiga kemungkinan bentuk antisipasi tersebut, dan Anda lihat kira-kira kalau itu dilakukan secara konsisten gitu ya. Jadi kalau informasi iklim dia terima, oh kalau terjadinya El Nino, biasanya hujan pasti akan kurang, sehingga Anda secara apa namanya secara konsisten merubah pola tanamnya, tidak lagi tanam padi tapi jadi tanaman lain, atau diberakan, atau tanam jagung, atau tanam kedelai. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ini menunjukkan bahwa petani ya, yang mengganti tanaman itu dengan maize atau soybean, itu secara kumulatif kalau dia konsisten menggunakan informasi iklim memiliki hasil yang jauh lebih tinggi, keuntungan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang tanam padi-padi 2 kali. Nah, ini bisa kita lihat secara kumulatif gitu ya. Tapi kalau yang dia tidak menanam, dia biarkan fallow saja, itu tanaman yang kedua, jadi dia biarkan, itu memang pendapatannya akan jauh lebih rendah, karena dia hanya dapat 1 kali dari tanaman. Tapi kalau dia paksa padi-padi 2 kali, dia ruginya jauh lebih besar gitu ya, turunnya lebih besar gitu. Di sini menunjukkan perbedaan penghasilan ya antara petani yang responsif ya terhadap informasi iklim, di mana responnya itu ditunjukkan dengan merubah tanamannya atau diberakan, atau tidak ditanam. Gitu. Ternyata di sini kalau mereka ganti tanaman padi yang kedua ya, dengan tanaman soybean dan maize, itu menunjukkan pendapatan mereka lebih tinggi dibanding yang dengan tanam padi-padi saja. Jadi kalau tanam padi-padi itu ya berarti ya inilah yang tengah-tengah. Nah, ini kita evaluasi dari banyak tempat gitu. Ini menunjukkan di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi memang wilayah-wilayah Jawa Barat itu dikenal pada wilayah itu memiliki apa namanya pengaruh ENSO yang kuat gitu ya. Sehingga kalau itu terjadi bisa memang terjadi masalah kekeringan. Ini bisa kita konfirmasikan juga dengan survei di lapangan gitu ya. Tapi hal yang paling penting kalau kita ingin mencoba memanfaatkan informasi iklim ini untuk tujuan membantu petani untuk meletakkan strategi-strategi yang tepat gitu ya. Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa informasi perakiraan itu skillnya ada, dia akurat gitu ya. Nah, kalau dia tidak akurat ya berbahaya, malah bisa balik gitu ya. Ada berdampak balik gitu ya terhadap si penyedia informasi, sehingga muncul ketidakterasaan, ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu memang sebelum informasi perakiraan digunakan, Anda evaluasi terlebih dahulu skillnya. Ada nggak skill dalam konteks forecast? Skill forecast itu artinya tingkat eh, kejadiannya, benarnya itu apa, perakiran dengan kejadian realnya itu selalu tepat gitu ya. Jadi artinya mungkin kalau diberikan perakiran 10 kali, 10 kali, kalau seandainya 7 kali dari perkiraan itu sama dengan apa yang terjadi di lapangan dengan realitasnya, berarti skillnya ada. Karena dia di atas 50% gitu ya. Atau 7 dari 10 kali kejadian, itu 7-nya itu selalu terjadi gitu ya. 3-nya tidak gitu ya. Jadi artinya skillnya itu cukup. Jadi itu harus dipahami terlebih dahulu ya. Kalau skillnya bagus lah, baru Anda bisa menggunakan informasi itu dengan baik gitu ya. Itu bisa. Tapi syaratnya juga harus digunakan secara konsisten. Nah, kalau tidak konsisten tentu tidak akan bisa dapat gain atau manfaat dari menggunakan informasi iklim, perakiran iklim ini. Nah, kalau seandainya dia manfaatkan tidak secara konsisten. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba melakukan analisis data gitu ya. Maaf ini kayaknya ada suara-suara yang banyak. Jadi bagaimana informasi iklim dimanfaatkan dalam mengolah risiko? Suara saya kedengaran?
Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Oke. Jadi kalau kita ingin mengembangkan informasi iklim ini dalam berbagai upaya-upaya antisipasi yang perlu dilakukan. Pertama-tama seperti yang sudah dijelaskan tadi, Anda harus tahu apa masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian yang kedua, informasi iklim apa yang Anda miliki yang bisa Anda analisis untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian setelah Anda tahu informasi apa yang tersedia, lalu Anda mencari metode atau tool seperti apa yang bisa Anda lakukan untuk menganalisis data tersebut sehingga Anda bisa mendapatkan informasi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa mengantisipasi persoalan atau masalah yang dihadapi pada wilayah tersebut. Nah, kalau itu sudah jelas, baru bila ada langkah-langkah operasional yang perlu dilakukan dalam mengelola risiko iklim. Ya. Jadi ini 4 tahapan yang perlu dipahami ya, yang harus dilakukan dalam menyusun strategi untuk mengatasi risiko iklim gitu ya. Contohnya melakukan analisis musim tanam. Misalnya masalah yang dipecahkan itulah untuk menetapkan atau menentukan musim tanam yang tepat ya untuk tanaman padi pada wilayah tanah hujan. Nah, informasi yang Anda miliki, Anda punya peta wilayah hujan dan data hujan bulanan. Kemudian Anda juga mendapatkan informasi tentang data kehilangan hasil ya akibat kejadian deret hari kering ya. Misalnya dari data yang ada, kalau seandainya tadi tidak ada hujan berturut-turut 15 hari ya sebelum inisiasi malai, itu bisa menurunkan produksi antara 18 sampai 38%. Ya. Jadi itulah 2 informasi yang Anda dapatkan ya. Jadi ya, informasi yang kedua itu Anda berdasarkan literatur ya. Literatur yang ada sehingga dengan 2 informasi tersebut mampukah Anda melakukan analisis data sehingga Anda bisa untuk menyusun ataupun merekomendasikan bagaimana pola tanam dan awal musim tanam yang perlu dikembangkan pada wilayah tersebut. Atau menetapkan lama musim tanam yang ideal, yang aman, sehingga tanaman tidak akan terdampak kekeringan, sehingga bisa, karena sekali terdampak kekeringan, itu bisa menurunkan hasil sampai 18-38%. Nah, pertama adalah pemecahan masalahnya, pelajari pola hujan wilayah pertama-tama. Nah, karena di sini adalah isunya itulah Anda hanya punya hujan bulanan saja, padahal informasi menyatakan bahwa yang bisa menggagalkan panen itu apabila tanaman terpapar terhadap kondisi tidak ada hujan selama 15 hari berturut-turut. Kalau informasi hujan bulanan kan tidak ada informasi ini. 15 hari berturut-turut. Berarti Anda harus mencoba mengenerate data ini. Bagaimana? Nah, itu Anda harus melakukan analisis gitu ya. Pertama Anda pelajari pola hujanan wilayah, lalu setelah itu Anda buat persamaan hubungan ya antara kejadian deret hari kering dengan hujan bulanan, karena hujan bulanan itu yang dimiliki. Masalahnya tentu adalah Anda perlu mendapatkan beberapa data di beberapa stasiun yang ada di Jawa Barat yang memang ada data hariannya. Ya gunakanlah data yang dari stasiun itu untuk membangun ya persamaan untuk bisa melihat bahwa kejadian 15 hari berturut tidak ada hujan itu terjadi pada bulan apa, itu berhubungan erat dengan tinggi hujan yang terjadi, tinggi hujan bulanan yang terjadi pada bulan tersebut, pada wilayah tersebut. Ya. Nah, kalau itu sudah dipahami, barulah Anda mempelajari seberapa besar peluang kritis ya yang harus digunakan dalam menetapkan batas ya, nilai batas peluang yang dianggap berbahaya bagi tanaman padi yang ada di situ. Oleh karena itu, di literatur menyebutkan tadi bahwa penurunan hasil 18-36% terjadi itu apabila kekeringannya itu terjadi atau dari hari keringnya itu terjadi pada periode yang sensitif, ya, yaitu pada periode pembungaan atau inisiasi malai gitu. Dengan informasi itulah nanti Anda bisa mencoba melihat dan menentukan musim tanam yang aman ya, dan bagaimana strategi tanam. Nah, mari kita lihat analisisnya gini ya. Ini contoh-contoh aja untuk membuka pemikiran Anda bagaimana Anda bisa menggunakan data dan analisis. Nah, inilah peta hujan wilayah Jawa Barat yang diberikan.
Ini kita lihat inilah hujan bulanannya ya, dari Januari sampai Desember. Nah, dan ternyata wilayah Jawa itu dibagi beberapa kan pola hujan. Wilayah Pantura itu kita bisa lihat hujannya rendah nih ya, yang warna biru ini, biru muda ini. Nah, kemudian di wilayah Bogor ini paling tinggi ini, kelihatan hitam tinggi sekali hujannya. Ini gambaran tentang pola hujan bulanan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini Anda melakukan analisis terlebih dahulu untuk melakukan clustering gitu, dari wilayah berdasarkan pola hujannya. Kemudian Anda harus cari data-data hujan di stasiun-stasiun yang memiliki data harian. Nah, melakukan analisis, Anda melakukan peluang terjadinya curah hujan dengan daerah hari kering besar dari 15 hari. Gitu. Nah, di sini kita dapatkan hasil yang cukup menarik gitu ya, di mana peluang dari hari kering, peluang terjadi dari hari kering 10 hari sama peluang dari hari kering jadi 15 hari berturut-turut itu cukup tinggi dengan hujan bulanan. Ya. Dan informasi ini bisa Anda gunakan untuk menentukan kalau dengan menggunakan informasi hujan bulanannya ada, Anda bisa mengkonversi hujan bulanan ini ke dalam bentuk peluang terjadinya dari hari kering 10 hari atau 15 hari. Itu Anda petakan lagi. Lalu pertanyaannya lah, bagaimana Anda menentukan peluang dari hari kering yang kritis, yang itu di Anda itu berbahaya gitu ya. Nah, Anda tadi sudah disampaikan dari literatur yang Anda baca, ya, Anda menemukan bahwa dari hari kering 15 hari berturut-turut bisa menurunkan produksi antara 18 ke 38%. Artinya apa? Berapa peluang kritis yang mau kita pakai? Apakah 0,2 kah, atau 0,1 kah, atau 0,3 kah, atau 0,4 kah? Kita bisa coba. Sama-sama kita pilihlah 0,2 gitu ya. Kalau 0,2 berarti dalam 10 tahun kan kemungkinan terjadinya kondisi tidak hujan 15 hari berturut-turut terjadi 2 kali dalam 10 tahun. Artinya apa? Jadi kalau seandainya peluangnya 0,2, maka dalam 10 tahun Anda bisa berharap atau menduga akan terjadilah dua kali kekeringan. Kalau 2 kali kekeringan, kalau dengan tadi 18 sampai 38%, berarti produksi yang hilang itu adalah dikali 2, 18 kali atau 36% sampai ke 76%. Tapi karena ini dalam 10 tahun, artinya kalau Anda rata-ratakan kejadian kegagalan panen yang terjadi dalam 2 tahun itu, maka 10 tahun itu sebenarnya rata-rata kehilangan produksinya itu adalah 3,6 sampai 7,6%, tinggal balik ke 10 saja. Nah, kalau kita lihat berapa sih angka 3,6 sampai 7,6% ini? Nah, kalau kita konversi menjadi kehilangan produksi, ternyata mencapai 1,8 sampai 3,8 juta ton. Jadi angka 3,6 ini sama 7,6 itu berkisar antara itu sama dengan 1,8 sampai 3,8 juta. Ini luar biasa besar kalau konteksnya nasional, karena kita kalau terjadi kegagalan semacam ini itu sudah menyebabkan kita harus import, ya, mengancam ketahanan pangan kita. Nah, kalau kita buat 3% lebih parah lagi kan, karena angka ini saya sudah berat. Artinya 0,2% itu sebenarnya sudah cukup kritis untuk menjadikan acuan bahwa kalau seandainya lebih dari angka 0,2 itu kerugiannya akan jauh lebih besar. Nah, dengan menggunakan 0,2 itu Anda coba terjemahkan. Nah, Anda masuklah nih wilayah tadi. Di wilayah hujan ini ada wilayah A, B, C, D, E. A itu hujan bulannya seperti apa, B itu hujan bulan seperti apa. Itulah yang Anda konversi nanti menjadi nilai peluang. Nah, wilayah Bogor kalau kita masukkan hujan bulanannya, ternyata peluang itu selalu di atas kurang dari 0,2 karena hujannya tinggi-tinggi, maka peluang terjadinya dari hari kering lebih dari 15 hari di bulan di Kota Bogor itu selalu tidak pernah ada di setiap bulan, selalu nilainya itu kurang dari 0,2. Dan dalam hal ini kita bisa pahami bahwa di Bogor itu sebenarnya bisa tanam sepanjang tahun karena risiko itu kecil. Masuk ke wilayah E, nah, wilayah E ternyata pada bulan 7, 8, 9 itu curah hujan bulanannya kalau kita konversi menjadi peluang kejadian dari hari ke 15 hari itu di atas 0,2. Karena kita sudah tetapkan batas kritis adalah 0,2. Dan dari hasil analisis bisa kita lihat sampai ke wilayah J. Dengan menggunakan curah hujan bulanan saja, dengan analisis tadi hubungan antara curah hujan bulanan dari hari kering, peluang dari hari kering, Anda bisa sudah melihat rekomendasi musim tanam yang ideal pada wilayah hujan dengan pola A, B, sampai J. Nah, ini J itu adalah wilayah Pantura. Kalau kita lihat di gambar ini, J itu adalah wilayah Pantura. Ternyata hadisnya sederhana ini sesuai dengan kondisi lapangan. Kita validasi ke lapangan, ternyata tepat. Itulah memang yang terjadi. Gitu. Dan itulah yang dipraktekkan. Sehingga sebenarnya Anda bisa memetakan dengan baik untuk bentuk pola tanam yang ideal bagi Jawa Barat ya, sesuai dengan pola hujan yang ada di wilayahnya. Gitu.
Dan dengan demikian tentu akan bisa menghindari ya kerugian yang cukup besar dengan memperhatikan analisis yang semacam ini. Itu sederhana saja. Oke, cukup dipahami kah apa yang saya sampaikan untuk contoh yang pertama? Cukup? Dipahami, Cukup, Pak. Prof. Jelas? Bisa dipahami, Prof. Jelas, Prof. Kok bicaranya susah sekali ya? Jawab jelas. Halo, Jelas, Prof. Cukup jelas? jelas, Tidak ada Prof. pertanyaan? Cukup jelas, Prof. Halo, Cukup jelas, halo? Prof. Masih Cukup jelas, koneksi apa Prof. belum? Nggak ada lagi ya? Kenapa pada dia membisu semua? Saya kira nggak ada lagi mahasiswa yang pada hilang. Cukup jelaskah? Cukup jelas, Cukup jelas, Prof. Prof. Prof? Jelas, Prof. Kaila, paham? Jelas, Prof. Paham, Prof. Jelas, Prof. Masya Allah. Nggak bisa menjawab sama sekali. Dosennya menanya pada dia. Iya, Prof. Suara saya masuk tidak ya, Prof? Lagi ngobrol sama yang lain. Lagi pada aktivitas yang sendiri-sendiri ini. Kalau saya tutup aja kuliahnya, nggak ada gunanya kuliah kalau gitu, capek saya. Kita tutup aja sampai sekian. Nggak bisa merespon sama sekali. Halo? Halo, Prof. Halo, Prof. Cukup jelas, Prof. Apakah suara kami sudah masuk? Suaranya nggak kedengaran berarti ya. Iya, Prof. Sudah cukup jelas, Prof. Oke, tadi suaranya nggak kedengaran. Oke, baik kalau gitu. Di mic saya ada masalah berarti. Oke, terus saya ulang lagi ya. Yang kedua nih, sudah jam berapa nih, jam 9. Baik, ini ada masalah yang dipecahkan adalah menentukan awal musim tanam yang tepat untuk tanaman kentang. Nah, ini informasi yang Anda miliki adalah data hujan, kemudian informasi tentang pola tanam kentang dan masalah iklim yang terkait dengan pola tanam yang diterapkan. Nah, ini Anda ingin memecahkan masalah tentang ini. Nah, ini kebetulan adalah hasil riset yang kita coba lakukan. Seperti yang sudah pertama-tama saya sampaikan, pelajari dulu terlebih dahulu bagaimana pola usaha tani kentang yang ada di wilayah yang akan Anda kaji gitu ya. Apa masalah yang dihadapi. Tentu Anda bisa mendapatkan ini melalui wawancara, interview, mencari literatur, sehingga Anda bisa memahami kira-kira bagaimana iklim atau hujan mempengaruhi budidaya kentangnya. Nah, kentang itu kita ketahui adalah wilayah pusat produksinya ada di wilayah Pengalengan ya, dan di mana dari hasil interview Anda pahami bahwa pola tanam yang diterapkan oleh petani di sana itulah ada 3, ada musim tanam porekat, ada ceboran, ada wuku gitu ya. Nah, porekat itu adalah penanamannya pada Januari sampai April, ceboran itu Mei sampai Juli, dan wuku itu September sampai Desember. Jadi mereka menanam sepanjang tahun gitu ya. Tapi kalau yang ceboran itu adalah penanaman di musim kemarau. Ceboran itu artinya karena menggunakan air-air yang tersisa yang ada di parit-parit gitu atau sungai ya. Sehingga dia menanamnya tidak luas. Kita lihat di sini luas tanamnya rendah gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk benih yang akan digunakan nanti pada musim porekat ya, Januari sama wuku September. Jadi ini adalah benih-benih yang akan dimanfaatkan nanti untuk khususnya untuk penanaman pada bulan musim porekat Januari April. Dan ternyata setelah Anda pahami ini, Anda pelajari masalahnya ada di mana. Gitu ya. Anda tanya dengan interview, ternyata di sana Anda ketahui bahwa di sana masalah hujan tipuan juga sering terjadi. Atau di sana kalau seandainya musim kemarau terjadi, awal musim hujan biasa mengalami kemunduran gitu ya. Jadi ada juga masalah hujan tipuan di situ biasa awal Desember, sehingga sering mendorong petani itu mulai tanam ya. Sementara awal musim hujannya mundur sampai Oktober November, sehingga tanaman akan terganggu. Lalu bagaimana Anda mengatasi itu? Ya. Jadi biasanya petani mundur tanam sampai bulan November, karena tadi karena hujannya mundur, hingga penanaman pun jadi mundur ke bulan November. Tapi persoalannya adalah benih yang disiapkan pada musim ceboran, kalau dia terlalu lama masuk ke lapangan, viabilitasnya juga menurun, karena dia tidak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi kalau dia sudah bibit itu dipanen, 3 benih ya, benih untuk
korek atau panen itu umurnya lebih dari 3 bulan baru bisa ditanam, maka variabilitas akan turun. Nah, hasil juga akan menurun gitu. Jadi Anda bisa lihat di sini, dan dengan adanya pemahaman terhadap itu, Anda bisa menyusun analisis gitu ya. Bagaimana ya Anda bisa mendapatkan waktu yang tepat ya untuk menggunakan indikator global untuk menentukan apakah musim tanam yang ideal itu kapan. Tentu adalah tadi kalau seandainya Anda mengetahui pada musim hujan, pada musim wuku ini akan mundur, maka penanaman pada musim ceboran yang digunakan untuk benih jangan terlalu cepat menanamnya, karena kalau dia terlalu cepat panennya sudah, ternyata untuk pindah ke lapangan pada musim wuku itu umurnya sudah lebih dari 3 bulan. Ini kalau Anda tidak antisipasi informasi ini, maka penyiapan musim penanaman pada musim ceboran itu jadi tidak tepat gitu. Oleh karena itu Anda bisa menggunakan informasi-informasi perakiraan tentang atau fenomena ENSO kalau Anda sudah tahu, karena sudah pada bulan April sudah ketahuan apa ENSO akan terjadi atau tidak gitu ya dari fenomena suhu di laut. Dan demikian maka Anda bisa menetapkan strateginya seperti apa, ya tentu salah satunya adalah bagaimana benih yang ditanam pada musim ceboran itu jangan terlalu cepat ditanam, tapi dimundurin hingga waktu benihnya sudah tersedia, waktu musim hujan masuk pada musim wuku itu bisa ketahuan. Ya. Yang kedua, pada musim wukunya itu sebenarnya kapan penanamannya mungkin bisa masuk gitu. Nah, Anda bisa menggunakan banyak analisis caranya. Nah, salah satu dengan menggunakan teknik-teknik modeling gitu ya. Nah, inilah bagaimana Anda menggunakan simulasi tanaman untuk bisa menetapkan waktu tanaman yang optimal bagi tanaman kentang ya. Nah, model-model ini kenapa harus dipakai simulation modeling? Karena seringkali kalau Anda ingin mempelajari pola ini, tentu Anda memerlukan data historis yang cukup panjang. Sayangnya seringkali data itu nggak disimpan dengan baik. Kalau Anda pergi ke daerah, paling banter 5 tahun terakhir aja. Tahun sebelumnya tidak ada lagi. Padahal untuk melakukan analisis ini perlu data yang cukup panjang. Dengan Anda bisa memahami pola-polanya seperti apa, bagaimana sifat hujan yang ada di masa lalu gitu ya, dan hubungannya dengan produksi kentangnya seperti apa. Itu hanya bisa dilakukan kalau Anda punya data yang panjang. Nah, karena data observasi tidak ada, sangat singkat, Anda bisa menggunakan teknik simulasi modeling untuk mengenerate data-data panjang masa lalu yang panjang, sehingga Anda bisa menggunakan analisis tersebut untuk menetapkan strategi. Nah, jadi dalam konteks ini langkah-langkah bisa dilakukan ya, bagaimana aku melakukan analisis data yang secara sederhana. Pertama-tama adalah tentu kalau Anda menggunakan CRIP simulation modeling, Anda harus memastikan dulu modelnya itu bekerja dengan baik. Ya. Dan ini kita melakukan uji atau melakukan validasi terhadap model yang kita pakai dengan melakukan wawancara terhadap petani. Nah, di sini kita menanyakan kepada petani, yang foto di bawah ini itu menunjukkan jumlah petani. Ya. Jadi ada petani yang menanam pada bulan 6 tanggal 1 2002, tanggal 4 bulan 6 2002 sampai tanggal 20 bulan Februari tahun 2003. Inilah bulan-bulan mereka menanam. Nah, kalau kita lihat, bundar itu adalah hasil dari petani yang dilaporkan oleh petani melakukan penanaman ini. Nah, kita run dengan berdasarkan informasi petani, kita run model kita. Nah, kita bisa lihat di sini, model tanaman itu sudah bisa mengikuti dengan baik pola hasil petani. Artinya apa? Model itu sudah bisa meniru sistem itu dengan baik. Nah, kalau kita gunakan ke model tersebut data historis sejak tahun 1090, ya, atau 1990 sampai sekarang, artinya Anda akan berharap bahwa dengan menggunakan input iklim seperti itu, maka Anda hasil yang diperoleh dari model yang menggunakan data tahun 1960 itu sebenarnya bisa digunakan untuk merepresentasikan bagaimana produksi yang terjadi pada tahun 1990 sesuai dengan waktu tanam yang ditetapkan. Jadi dengan demikian Anda punya data historis yang panjang ya, yang bisa Anda gunakan untuk menganalisis lebih jauh untuk memahami pola hubungan antara kejadian iklim ekstrim dengan keragaman hasil gitu, ya. Dari sana Anda bisa memplotkan. Jadi kalau Anda menggunakan modeling, Anda bisa asumsikan atau bisa merun model dengan waktu tanam 1 Januari, 15 Januari, 1 Februari, dan seterusnya ini. Anda tanam tersebut, Anda lihat hasilnya. Nah, kira-kira produksinya seperti apa. Ya. Nah, ini adalah memberikan gambaran karena kita menggunakan data simulasi sampai 200 kali. Kenapa sampai 200 kali ya? Padahal itu 1 Januari. Nah, kita lihat banyak teknologi yang dipakai oleh si petani. Kita menggunakan berbagai kombinasi teknologi
sehingga kita bisa mendapatkan selama 1 Januari seperti apa performance dari tanamannya. Tapi secara umum nanti bisa kita lihat ternyata memang produksi yang tinggi itu kalau penanaman itu adalah bulan 15 September. Ini menunjukkan frekuensinya ya. Frekuensi terjadinya dari sekian kali data yang diamati ya. Karena kita menggunakan data dari 1900 sampai tahun 2010 kalau nggak salah saya, berarti ada 30 tahun data. Kalau 30 tahun data itu ada 3 perlakuan, dikali 30, 90, ditambah lagi 2 perlakuan yang lain, itu bisa sampai 200 kali simulasi yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan keragaman hasil pada setiap tanggal tanam ini. Tapi dari sini Anda bisa mendapatkan bahwa dari analisis dengan menggunakan model simulasi menunjukkan bahwa umumnya dari hasil keluaran model menunjukkan bahwa yang paling sering mendapatkan hasil tinggi itu adalah penanaman yang dilakukan pada awal September, pertengahan September ya, sampai pada 15 Oktober. Nah, dari inilah nanti Anda bisa terjemahkan dalam bentuk histogram semacam ini gitu. Anda bisa lihat gitu ya. Tadi menunjukkan bahwa ini adalah frekuensi terjadinya dengan hasilnya maksimum kapan saja dari sekian banyak data itu menunjukkan bahwa memang sering terjadi itu antara penanaman yang tanggal 11 September sampai tanggal 26 Oktober. Inilah selang waktu atau optimum planting windows atau jendela penanaman yang ideal gitu ya. Karena disinilah waktu-waktu tanam di mana sebagian besar tanaman itu akan menghasilkan hasil yang tinggi. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan hasil, bisa kita lihat frekuensi yieldnya pada waktu optimal planting time ini. Hasilnya sampai malah bisa sampai 50 ton per hektar gitu. Kalau Anda menanam tepat pada periode optimum planting windows ini. Nah, itu analisis bertahap semacam itu, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu itu, lalu kalau kita ini ada optimum planting window itu ada dari 11 September sampai 26 Oktober. Bagaimana kita bisa tahu nanti? Bagaimana kita memprediksi untuk musim yang tanam yang akan datang, kapan ya, waktu tanam yang pas itu harus dilakukan. Kalau ini kan kondisi rata-rata. Maka Anda bisa membangun model lebih jauh untuk bisa memprediksi gitu ya. Kira-kira waktu tanam yang ideal itu kapan? Nah, sudah disampaikan tadi bahwa pada wilayah tersebut hujan itu sangat dipengaruhi oleh fenomena global, dalam hal ini oleh El Nino dan juga Indian Dipole atau Southern Icelandic Index sama Dipole Mode Index gitu ya. Nah, dari sanalah kita mencoba menganalisis gitu ya, kira-kira seperti apa hubungannya. Ternyata kita menemukan bahwa keragaman waktu tanam yang ideal itu sangat dipengaruhi oleh kondisi Southern Icelandic Index di bulan Januari April dan DMI berinteraksi dengan SOI pada bulan Januari April juga gitu. Kenapa Januari April yang dipilih? Karena kita ingin menetapkan waktu idealnya itu antara bulan Oktober, September, Oktober. Dan tentu kita memerlukan informasi SOI-nya yaitu sebulan atau 2 bulan sebelumnya supaya bisa dilakukan langkah antisipatif gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan bersamaan ini dari hasil analisis, bisa kita konversi menjadi informasi yang bisa dipahami atau bisa dijadikan semacam diagram yang menunjukkan kapan waktu tanam yang ideal, yang aman ya, kalau seandainya informasi tentang SOI dan DMI sudah tersedia pada bulan Juli Agustus. Jadi kapan penanaman bulan yang ideal nanti di sekitar September Oktober itu tanggal berapa? Gitu ya. Nah, di sini bisa lihat ini menunjukkan tanggal Julian Day, itu menunjukkan tanggal kapan waktu-waktu yang optimal, penanaman yang optimal. Kalau seandainya SOI dan DMI itu seperti apa pada bulan Juni Agustus. Nah, di sini bisa Anda gunakan, Anda masukkan kebersamaan ini, Anda terjemahkan dalam bentuk gambar 2 dimensi. Nah, yang hitam ini itulah di 265 sampai 275. Inilah waktu tanam yang ideal. 265 sampai 275 itu ya sama dengan gambar ini dari sini ke sini. Itu hanya akan terjadi penanaman yang ideal itu kalau seandainya SOI-nya 0 dan DMI-nya itu sekitar 0,5. Jadi kondisinya normal. Tapi kalau seandainya SOI itu 10, kalau dia 10 berarti terjadi La Nina. Nah, itu kita lihat juga. Dia waktu tanam yang ideal itu adalah antara 265 sampai 305 Julian Day. Tapi ini akan tergantung juga DMI-nya seperti apa. Ya. Jadi kalau seandainya penanaman pada tanggal 295 sampai 35 itu tetap ideal, walaupun El Nino itu La Nina itu sampai tanggal 25 sampai 25 nilainya, itu hanya berlaku kalau seandainya DMI-nya itu adalah 0.
Kalau DMA itu -1, maka yang tepat itulah kalau seandainya SOI-nya itulah tidak lebih dari 10. Jadi ini sebenarnya memberikan gambaran ya, karena data tentang SOI DMI bisa tersedia, bisa diakses oleh siapa saja, karena ini public domain gitu ya. Dan pada bulan Juli Agustus sudah bisa diambil, kalau itu sudah ketahuan kita akan bisa mengetahui kira-kira September ini akan seperti apa awal musim ini, apakah akan terjadi mundur atau tidak. Hanya dengan menggunakan analisis tadi yang bertahap tadi, sehingga Anda bisa sampai pada kesimpulannya semacam itu. Oke, sampai di sana cukup jelas? Jelas, Prof. Oke, baik ya. Saya Yes, teruskan. Prof. Sekarang yang lain lagi. Nah, ini ada lagi masalah yang lain ya. Umpamanya kan ada masalah yang ingin dihadapi lah tanaman padi musim pertama akan terkena kekeringan apabila El Nino terjadi. Nah, ini padi ya. Pemecahan yang ingin dicari adalah bagaimana kita mengatur strategi tanam agar risiko kehilangan panen dapat dihindari. Informasi yang dimiliki itu hanya data luas tambah tanam bulanan, umpamanya, kemudian data hujan historis dan suhu muka laut di kawasan Pasifik. Ya. Nah, itu hanya 2 informasi itu yang Anda dapatkan. Bagaimana Anda analisis datanya? Ini sederhana lagi. Tahapan analisisnya, tentu Anda pelajari keragaman hujan dengan hubungan dengan fenomena ENSO, seperti apa, apakah memang hujannya akan turun atau tidak. Ya. Lalu pelajari karakteristik ENSO itu hubungan luas karena kekeringan, kemudian paham pola tanam dengan perubahan luas tanam, dan seterusnya. Sehingga nanti dengan demikian Anda bisa menentukan strategi pola tanam yang ideal. Gitu. Nah ini mari kita lihat ilustrasinya supaya lebih mudah gitu ya. Jadi pertama-tama Anda pelajari dampak kejadian ini terhadap pertanian beragam menurut waktu dan tempat. Jadi karena sifat ENSO-nya tidak sama setiap waktu. Ada ENSO-nya kuat tapi dampaknya nggak besar. Gitu. Ternyata memang kalau kita lihat besar dampak itu sangat dipengaruhi oleh waktu dan kecepatan dan intensitas ENSO yang terjadi. Jadi dengan demikian Anda harus memperhatikan karakteristik kejadian ENSO-nya seperti apa. Jadi artinya dari data yang ada itu menunjukkan ENSO yang kuat itu tidak selalu berdampak besar terhadap pertanian. Tapi malahan yang lemah itu malah bisa berdampak luas terhadap petani. Nah, pertama-tama Anda pelajari ini bagaimana pola anomali suhu muka lautnya. Tahun 91 sampai ini Anda pilih tahun-tahun yang terjadi El Nino. Kalau kita lihat karakteristiknya di sini, ini 91 ini, itu El Nino mulai terjadi, kalau kita mulai itu sekitar bulan April sudah menunjukkan gejala, setelah itu suhu mulai naik terus. 94 juga polanya dia pelan naik. Tapi pada 97, itu jadi bulan sama April, tapi dia langsung menguat dengan cepat. Gitu. Kemudian tahun 2002, terjadi El Nino, tapi juga perkembangannya tidak secepat yang di 97. Dan 2003 malah tidak terlalu besar dia. El Nino-nya nggak terlalu kuat, sedang saja. Dan juga sangat pelan. Tapi dampaknya besar sekali ini. Padahal kalau kita lihat dibanding 97, ya, ini kuat sekali, tapi dampaknya nggak besar. Nah, dari kondisi ini Anda bisa melihat dan menyimpulkan kira-kira apa yang terbayang oleh Anda. Apa hubungan antara karakteristik El Nino dengan kejadian kekeringan? Kenapa pola ini yang terjadi? Apa yang terbayang oleh Anda? Ada nggak terbayang oleh Anda? Nah, yang menarik itu adalah ternyata kalau memperhatikan ini, kalau Anda tambahkan lagi analisis tambahan, Anda coba lihat juga bagaimana hujannya. Jadi kalau Anda tambah lagi satu graf di sini, bagaimana hujan bulanannya. Nah, ternyata nanti kalau kita lihat dari sekian banyak data ini, kini pola-polanya semacam ini. Ya. Jadi kalau terjadi ini adalah tahun-tahun terjadinya El Nino, 97, 98, 97 itu El Nino, 98 La Nina, 98, 99 itu El Nino, 99, 2000 juga, tahun 2000 ini tahun normal, ini tahun normal gitu ya, yang El Nino itu 97 dan 98, yang lain itu normal. Di sini kalau kita lihat, kalau pada tahun normal, itu hujannya itu umumnya terjadi di, apa namanya, pada bulan Desember gitu, sehingga kita Oktober November, sehingga puncak tanamnya itu jadi bulan Januari Desember. Tapi pada tahun El Nino 97, karena awal musim hujannya mundur, maka penanaman musim kedua itu mundur ke Januari, puncak terjadi bulan Januari. Akibatnya kalau ini mundur, maka penanaman kedua juga malah kemunduran. Nah, ini bisa kita lihat untuk pada tahun-tahun yang normal, itu pada bulan Juni
itu luas tanamnya sudah turun drastis. Tapi khusus pada tahun terjadinya El Nino pada tahun 98-nya, nah tahun El Nino itu mundur, penanaman kedua juga mundur, penanaman pertama mundur, maka tanam keduanya juga pada bulan Juni masih banyak yang nanam karena ada kemunduran ini. Nah, ternyata disinilah yang jadi masalah di sini, ya. Sehingga terjadilah kemarau yang kering yang panjang. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita buat ilustrasi sederhana seperti ini ya, jadi kalau seandainya ini adalah pola luas tanamnya, ini yang umum, ini hujan tahun berjalan, 91 adalah tahun El Nino. Kita gambarkannya rata-rata hujannya, terjadi penurunan hujannya sangat signifikan. Ya, akibatnya signifikan terjadi kekeringan, langsung terjadi kekeringan di sini. Jadi ilustrasi ini bisa membantu dengan cepat sebenarnya kenapa pada musim tanam kedua itu mengalami kekeringan yang sangat besar gitu. Nah, kalau kita balik lagi kepada isu yang tadi yang saya bahas di sini, kenapa pola ini terjadi gitu. Nah, Anda melakukan asal tambahan itu bisa menambahkan pola hujannya di sini. Di sini ternyata kalau terjadi El Nino yang cukup kuat, itu hujan pada bulan Juni Juli itu sudah hilang. Karena El Nino yang kuat langsung muncul, langsung hujannya sudah tidak ada. Nah, di sana petani jadi langsung tahu bahwa musim kemarau pada itu tuh yang biasa mereka masih menanam di tanaman kedua karena hujan masih dia terima, tapi karena sudah tidak ada hujan, banyak tidak berani untuk nanam. Karena banyak tidak tanam ya berarti kekeringannya tidak terkenal dia kalau dia tidak tanam. Ternyata itu yang menyebabkan luas kekeringannya tidak sebesar yang terjadi di 2003. Nah, di 2003 ini terjadi karena 2002 dalam tahun El Nino dia mengalami mundur gitu ya. Musim tanamnya sehingga penanaman kedua juga agak mundur di dalam tahun 2003. Tapi di 2003 ini terjadi El Nino lemah. Nah, lemah ini akibatnya apa? Pada akhir musim kemarau itu masih ada hujan terjadi. Petani nggak menyangka gitu. Jadi karena hujan masih ada, lapangannya juga masih basah, karena tanam panen pertama sudah selesai, air masih ada nih, dia tanam lagi. Ternyata diikuti oleh nilai yang lemah. Tapi lemah itu memang terjadi penurunan hujan tidak secepat ini, tapi tanaman sudah terlanjur ditanam. Itulah yang menyebabkan adanya El Nino lemah di sini itu menimbulkan kekeringannya jauh lebih luas dibanding di 1997. Jadi fenomena-fenomena ini harus Anda pahami, ya. Anda bisa menghasilkan ini, pemikiran semacam ini kalau Anda kritis melihat persoalan. Ya, tidak langsung menerima saja gitu, tapi bagaimana Anda berpikir secara kritis. Anda pahami bagaimana persoalannya ada di sana. Anda mengetahui kira-kira apa analisis tambahan yang perlu dilakukan untuk melihat pola-pola kejadian kekeringan yang semacam ini. Ya. Kalau Anda kaitkan antara terjadinya El Nino dengan gagal panen. Gitu. Mana gagal panen ternyata di El Nino lemah pun bisa tinggi sekali dibanding dengan El Nino kuat. Nah itu tentu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang punya naluri peneliti akan bertanya kenapa itu terjadi. Nah itulah yang nanti akan mendorong Anda untuk melakukan analisis tambahan seperti apa analisis yang harus dilakukan bisa mengungkap kondisi ini. Dengan demikian Anda bisa memberikan rekomendasi yang lebih baik. Jadi kira-kira begitu ya. Baik, selanjutnya saya tambahkan terakhir aja nih, mungkin udah jam sekian, saya juga harus buru-buru juga, mohon maaf nih. Ini ada lagi masalah lain adalah untuk penggunanya di tanaman jagung. Ini pakai model simulasi lagi. Dan di sini adalah masalah yang ingin dipecahkan adalah berapa panjang daya hari kering yang kritis yang akan berdampak pada menurunnya hasil jagung. Ya. Di mana ini Anda tahu bahwa masalah-masalah di sana yang dihadapi pada wilayah tersebut, hasil jagung sering rendah. Kalau terjadi kalau tanaman jagung itu terekspos terhadap kondisi dari hari kering. Pertanyaan dari hari kering berapa sebenarnya yang sangat berpengaruh dominan ya terhadap hasil jagung, apakah 5 hari, apakah 10 hari, apakah 15 hari, itu menjadi pertanyaan yang ingin coba Anda jawab. Ya. Lalu data yang Anda miliki hanya memiliki data historis iklim harian ya dan juga data historis hasil jagung menurut waktu tanam. Itulah informasi yang Anda dapatkan. Dan dalam hal ini Anda bisa melakukan analisis untuk bisa menjawab dan menghasilkan rekomendasi ya. Pertama-tama Anda mencoba melakukan analisis untuk menghubungkan antara anomali hasil dengan memeriksa sifat hujan yang terjadi pada saat anomali hasil itu negatif. Lalu Anda buat hubungan antara anomali hasil dengan sifat hujan terpilih, kemudian tentukan bentuk informasi perakiraan iklim yang mungkin bisa diperlukan bagi petani jagung dan gunakanlah persamaan hubungan dari hari kering yang tinggi hujan bulanan dengan mendesain waktu tanam. Ya, saya cepat saja, tapi mungkin ilustrasi sini akan lebih membuat Anda paham dengan baik. Ya.
Jadi dengan menggunakan simulasi, Anda mencoba merun lagi. Ini data simulasi namanya. Nah, tapi Anda sudah validasi ya dengan data-data jagung yang ada tadi, kan ada beberapa tahun itu Anda validasi, ternyata bagus hasil validasinya, lalu Anda run lah modelnya. Dan dari hasil ini Anda lihat penanaman jagung itu ada tanggal 15 Maret, umumnya Anda lihat. Ya, kalau tanggal 15 Maret ditanam, kira-kira tanaman jagung itu hasilnya itu apakah turun atau akan naik. Kalau dia negatif, anomali berarti turun hasilnya. Ternyata kita perhatikan kalau penanaman jagung pada tanggal 15 Maret, itu pada tahun 76 umpamanya itu hasilnya negatif. Jadi hasilnya jauh lebih rendah daripada rata-rata. Kemudian tahun 80, kemudian 81, kemudian 82, kemudian 88, dan seterusnya. Tapi pada tahun-tahun 73, 74, 75, 77, ini semuanya hasilnya jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Nah, lalu Anda bertanya tadi, karena Anda ingin mencoba sifat iklim seperti apa yang menyebabkan dia negatif, yang sangat menentukan tadi. Nah, di sana Anda melakukan analisis lanjutan, Anda perhatikan nanti, oh ternyata yang negatif itu adalah pada bulan tahun 76, tahun 780, Anda petakan saja di sini. Ini kronologi hujan dan mulai dari tanggal tadi, tanggal tanam 15 Maret, 1 tuh 15 Maret, Anda lihat hujannya sampai panen jagung. Pada tahun 76, di mana tahun 76 itu hasilnya negatif. Jadi setelah Anda perhatikan pola hujannya, di sini kelihatan nyata bahwa di sini hujannya ada, tapi banyak sekali dari tanaman itu terekspos dari hari kering. Tahun 81 lebih parah lagi, 82 juga sama, 83 juga sama. Yang tidak itulah pada tahun ini, tahun 86. Kalau kita lihat tahun 86 bagus hasilnya di sini, 86 positif ini. Ternyata 86 memang tidak pernah jagung itu sebenarnya dia menerima hujan yang cukup merata selama musim tanam, sehingga hasilnya produksinya tinggi. Nah, dari sini Anda mencoba di sini dilihat. Ini kalau dari literatur, jagung itu sensitif namanya terhadap kekeringan kalau terjadi pada fase inisiasi malai. Di mana terjadi pada umur 40-70 hari setelah tanam. Itulah fase terjadinya hasil inisiasi malai dari tanaman jagung. Nah, Anda lihat di sini ada dari umur 40-70 ini. Ini periode yang kritis. Nah, dari data yang ada, dari data historis ini Anda petakanlah berapa perannya dari hari kering selama periode umur 40-70 hari setelah tanam ini. Dari sini, dari data-data ini. Lalu Anda plotkan anomali. Ternyata setelah Anda lihat, inilah dari hari kering maksimum yang terjadi selama periode ini. Di sana bisa kita lihat bahwa hasilnya mengalami penurunan semakin panjang dari hari kering yang diterima atau yang dihadapi oleh tanaman sesuai dengan hasil analisis ini. Dari sini Anda bisa lihat anomali yang 0 itu berarti ini sama dengan rata-rata. Kita anggap yang berbahaya itulah yang di bawah ini. Yang di bawah 0 berarti hasilnya sudah lebih rendah dari rata-rata umum. Nah, kalau kita lihat ini kita hubungan dari hari kering maksimum tadi. Kalau kita tarik ke bawah, jatuhnya itu adalah 16 hari. Jadi artinya di sini Anda dapat mendapatkan jawaban bahwa tanaman jagung itu kalau kita tanam pada asli masih malai pada umur antara 40-70 hari terekspos terhadap hari kering lebih panjang dari 16 hari, itu bisa dipastikan hasilnya akan lebih rendah dari hasil rata-rata. Ini bisa kita lihat. Walaupun ada peluang dua ini masih tinggi dari rata-rata, tapi kalau dilihat ini peluangnya hanya kecil, hanya sekitar 20, kurang dari 20% atau 15-20%. Jadi dengan cara ini Anda bisa menemukan jawaban sebenarnya berapa panjang dari hari kering yang kritis bagi tanaman jagung, ya. Sehingga kalau Anda mengetahui informasi ini, Anda bisa melakukan analisis lebih lanjut. Waktu tanam yang ideal itu kapan? Mungkin Anda majukan kalau misalnya Anda buat tanggal awal Maret, kira-kira peluang dia menghadapi kondisi seperti mendapatkan hari kering besar dari 16 hari betul itu berapa kali? Ini bisa aja Anda buat 15 hari. Dengan demikian Anda bisa menetapkan sebenarnya waktu tanam yang ideal untuk tanam jagung itu kapan. Ya, jadi itu salah satu cara. Anda bisa lihat, Anda pakai lagi hubungan ini hanya bedanya 1 hari, ini kan 15 hari kan di sini, tapi ini 16 hari kita anggapnya bisa pakai 15 hari saja sebagai patokan. Jika Anda bisa lagi menggunakan rumus ini, untuk bisa melihat dan menerjemahkan peluang kejadiannya. Setelah itu Anda bisa menyusun kira-kira strateginya seperti apa. Oke, sampai di sana cukup jelas ya? Cukup? Cukup jelas, Prof. Baik. Jadi setelah Anda bisa memahami bagaimana informasi bikin bisa dimanfaatkan, saya minta Anda berdiskusi dalam kelompok gitu ya. Nanti bisa di waktu praktikum Anda diskusikan bersama-sama teman-teman Anda sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuknya. Silakan saja mungkin satu kelompok maksimal 5 orang gitu ya. Nah, atau boleh 5 sampai
7 ya, karena jumlah mahasiswa ada berapa total mahasiswa? 80 ya. Berapa orang? 89, Prof. 89, Prof. Oke, 89 berarti kalau 5 orang bisa 5 orang lah maksimal minimal gitu ya. Hingga nanti bisa Anda buat ada 20. Kalau 5 ya 5 kali 20 100 gitu ya. Jadi bisa 5 orang. Jadi maksimal 5 orang satu kelompok. Nah, coba Anda bahas dan diskusikan nanti gitu ya. Setelah memahami bagaimana informasi iklim bisa dimanfaatkan ya, karena Anda kan sudah belajar banyak tekniknya dari metode klimatologi, nah, tentu Anda kemudian mata-mata kuliah lain ya yang bisa dijadikan sebagai apa namanya bahan untuk bisa menjawab tugas yang saya berikan ini. Gitu. Jadi cobalah Anda diskusi bersama dalam kelompok Anda, ya kira-kira apa yang ingin Anda coba sampaikan atau Anda jadikan sebagai case ya. Jadi bagaimana informasi iklim bisa dimanfaatkan dalam usul strategi budidaya ya. Dan saya minta cari ya, minta Anda untuk mencari kira-kira apa masalah terkait budidaya tanaman pangan yang perlu Anda coba pecahkan. Setelah itu coba Anda identifikasi bersama-sama kira-kira apa bentuk data yang diperlukan dan analisis yang harus dilakukan untuk itu. Jadi pendekatannya seperti apa? Itu Anda bisa menelusuri dari literatur yang ada dan juga berdasarkan kuliah-kuliah yang sudah pernah Anda ikutin sebelumnya gitu ya. Kuliah tentang metodologi klimatologi, bagaimana menganalisis data itu bisa jadikan bahan juga ya. Termasuk juga analisis klimatologi pertanian yang kalau memang masih ada gitu itu bisa dipakai juga untuk bisa menjawab ini. Termasuk mata kuliah ini sudah pasti gitu ya. Nah, kira-kira itu cukup jelaskah tugas yang harus dilakukan? Nah, nanti Anda bisa exercise nanti menggunakan chat GPT juga ya untuk bisa membantu Anda untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Tapi tentu Anda harus baca dulu literatur dan referensinya untuk bisa mengusulkan bentuk masalah yang ingin Anda pecahkan dan pendekatan analisis yang perlu dilakukan serta bentuk data-data yang diperlukan untuk analisis tersebut. Oke, cukup jelas semuanya? Jelas, Prof. Cukup Baik, jelas, kalau Prof. sudah jelas, saya rasa cukup sekian dulu kuliah pada hari ini, kecuali kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Prof, saya izin bertanya. Silakan. Saya penasaran terkait ini sih, Prof. Kan tadi kita sudah membahas terkait analisis data, baik itu untuk mengetahui pola tanam ataupun musim tanam yang baik ya pada para petani. Ya. Kan pastinya Hmm. tujuan akhirnya itu untuk para petani juga. Nah, saya Ya. penasaran gimana sih, Prof, caranya biar si informasi yang udah kita eh, hasilkan itu bisa benar-benar bermanfaat gitu, Prof, untuk para petani. Karena kan pada dasarnya juga petani lebih punya banyak pengalaman di lapang daripada kita. Ya. Nah, itu tuh gimana, Prof, Ya. biar para petani juga bisa lebih mengerti dan lebih aware gitu, Prof, dengan data yang udah kita analisa itu. Ya, sebenarnya Anda memang bahasa yang dipakai kita dalam dengan petani itu seringkali petani nggak paham gitu ya. Oleh karena itulah kenapa media sekolah lapangan iklim jadi sangat penting. Nah, di BMKG itu menggunakan sekolah lapangan iklim untuk mengomunikasikan hasil-hasil analisis yang semacam ini. Jadi sebenarnya sekolah lapangan iklim itu mencoba menerjemahkan bahasa sains ke dalam bahasa lapangan sebenarnya. Bahasa lapangan itu biasanya dipahami oleh penyuluh. Nah, penyuluh lah yang bisa dia kalau dia bahasa lapangan sudah bisa dia menerjemahkan sains ini ke dalam bahasa lapangan, si penyuluh inilah yang mampu sebenarnya untuk bisa menyampaikan ini kepada petani dengan menggunakan bahasa-bahasa petani yang mereka pahami gitu. Kayak El Nino. El Nino itu kalau kita tanya ke petani nggak ada yang nggak paham apa itu El Nino. Tapi kalau dia petani, kalau penyuluh dia tahu menggunakan terminologi yang sudah familiar dengan petani, itu yang dia pakai terminologi itu. Nah, sehingga petani menjadi paham. Itu yang pertama bisa dilakukan. Yang kedua adalah dalam menyusun analisisnya Anda bisa berproses bersama-sama dengan petani gitu. Dengan kelompok tani. Nah, ini hasil-hasil kajian-kajian yang kami lakukan ini, yang saya lakukan ini sudah lama sebenarnya. Tapi ini melalui proses bersama-sama dengan petani. Nah, dulu saya paling senang sekali kalau langsung ke lapangan, berdialog dengan petani, dengan kelompok tani, untuk bisa mengintegrasi dengan baik gitu ya. Apa persoalan-persoalan yang mereka hadapi gitu ya, melalui diskusi ya, dan juga melalui kegiatan-kegiatan sekolah lapangan iklim yang difasilitasi untuk berdiskusi atau tukar pendapat istilahnya, tukar pendapat dengan petani. Petani itu kalau diajar langsung nggak mau juga dia, karena merasa lebih pintar daripada kita gitu.
Tapi nanti kalau dia berproses dengan kita bersama-sama, itu biasanya kalau kita tunjukkan hasil analisis itu bersama dengan para penyuluh, dan kita terjemahkan informasi ini ke dalam bahasa yang lebih dipahami mereka, biasanya penyuluh bisa membantu untuk itu ternyata dampaknya cukup besar gitu. Nah, itu Anda bisa lihat kalau Anda buka, karena sekolah lapangan itu kita dulu yang mengenerate ya bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan BMKG, tapi yang pengembangannya lebih banyak ke BMKG yang meneruskan. Nah, itu Anda bisa lihat bagaimana testimoni dari petani ya terhadap sekolah lapang iklim ini. Jadi secara singkat yang ingin saya sampaikan, bangun kemampuan Anda untuk bisa melakukan analisis dengan baik dalam memberikan masukan dalam pemecahan masalah yang dihadapi petani. Jadi biasanya kalau kita mengadres masalah yang dihadapi dengan baik, itu biasanya akan mudah diterima. Tapi kalau kita melakukan analisis nggak ada hubungannya dengan masalah yang mereka hadapi, nggak ada gunanya gitu. Nah, kalau itulah tadi tahapan awal yang saya sampaikan tadi, Anda perlu mengidentifikasi secara baik dulu apa masalah yang dihadapi oleh si petani. Ya. Lalu bagaimana Anda melakukan analisis terhadap iklim yang ada kalau Anda sudah pahami bahwa masalah yang dihadapi itu berhubungan dengan persoalan iklim gitu. Nah, untuk bisa mengetahui masalah itu kan Anda berinteraksi pasti dengan petani, dengan penyuluh gitu ya. Sehingga kalau Anda memberikan solusi yang pas terhadap masalah yang ada, yang memang real dihadapi oleh petani, biasanya itu akan mudah untuk bisa diterima. Nah, gunakanlah channel-channel dalam proses komunikasi itu adalah penyuluh. Tapi kalau Anda sudah mungkin piawai namanya dalam bahasa petani itu bagus gitu. Itu bagus gitu ya. Nah, umpamanya salah satu ilustrasi bagaimana Anda berkomunikasi ya, waktu Anda bercerita tentang apa namanya? Mengomunikasikan informasi perakiran yang dalam bentuk peluang. Ini kemungkinan terjadinya kemarau panjang ini ada sekitar 80% nih. Tolong jangan melakukan penanaman ini itu. Menurut Anda paham nggak petani? Tidak, Nggak Pak. paham. Nggak paham itu saya alami sendiri. Ya. Lalu setelah kita berdiskusi, bagaimana kita mengomunikasikan itu ternyata sederhana caranya. Kita pahami bagaimana mekanisme selama ini petani menerima informasi iklim dari siapa, kenapa mereka trust. Ternyata selama ini mereka percaya masih dengan sistem pendekatan yang tradisional, berdasarkan kata-kata orang tua yang ada di wilayah tersebut. Dan mereka menyatakan daripada BMKG katanya dulu itu ya, waktu kita tahu zaman-zaman saya itu BMKG sekarang sudah semakin bagus ya. Skill informasi parkiran juga sudah semakin baik. Tapi zaman dulu itu masih belum gitu ya. Jadi petani selalu sampai sekarang pun petani sebagai petani ya 2 tahun yang lalu saya survei juga ke NTB dan NTT masih mengatakan hal yang sama bahwa informasi dari tetuanya lebih tepat daripada BMKG. Tapi sebenarnya mereka tidak punya data yang lengkap juga untuk bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia bilang perakiran dari tetuanya itu bagus, kenapa gagal panen juga masih sering? Saya jawab kayak begitu aja, saya tanya, kalau Bapak percaya itu, Pak percaya, Pak terapkan, iya. Lalu kenapa masih kering? Gagal panen masih sering juga, Pak, sama aja. Tidak ada upaya untuk itu. Oh, masalahnya bukan begitu, Pak. Oh, masalahnya apa? Ya mereka hasilnya tepat, tapi dia memberikan informasinya itu kami sudah terlanjur. Kalau itu sangat bohong. Jadi artinya informasi pekerjaan itu diberikan oleh yang tua, mereka menanyakan, mereka sudah nanam duluan. Jadi artinya tidak dipakai juga. Jadi, sebenarnya informasi yang kontemporer sebenarnya itu bisa memberikan lebih awal. Tapi persoalannya mereka tidak trust. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu menjadi sangat penting. Nah, tadi kembali lagi bagaimana kita berkomunikasi terkait dengan kemungkinan terjadinya musim kemarau itu 80%. Apa maksud 80%? Kita balikan saja kepada praktek mereka alam. Selama ini Anda percaya dengan siapa? Dengan si. Kenapa Pak percaya dengan mereka? Ya karena sering tepatnya. Oke Pak. Nah sekarang ini kita ini Pak. Kita ini. Kita ingin mengatakan bahwa musim ini akan terjadi kemarau panjang. Hujan akan mundur. Kita kasih informasi itu ke Pak.
Lalu terjadi benar kejadian itu. Pak langsung percaya nggak? Pak akan gunakan nggak informasi itu untuk menyiasati upaya budidaya? Jawabannya tidak, belum. Karena waktu informasi itu diberikan belum tahu Pak benar terjadi atau tidak. Oke. Musim yang kedua saya kasih tahu lagi bahwa akan terjadi seperti ini. Dan itu terjadi. Nah, mulai mikir-mikirnya. Nah, kalau gitu mungkin benar kali. Oke, masih ragu. Oke. Nah, lalu kemudian saya kasih lagi. Nah, kemudian saya ternyata tidak tepat. Berarti 3 kali saya berikan, 1 kali gagal nih. Lalu tahun keempatnya musim keempatnya saya berikan lagi informasi perkiraannya. Ternyata tepat. Nah, selama 10 musim saya kasih tahu 10 kali, ternyata realitas yang terjadi di lapangan itu 8 kali benarnya Pak, 2 kali aja saya yang salah. Kalau menurut Pak gimana itu kira-kira? Bisa nggak dipercaya nggak? Bahwa yang saya sampaikan tuh perkiraannya tuh benar atau tepat? Oh percaya Pak. Kenapa? Kenapa percaya? Ya,